Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami menyampaikan terima kasih ya kepada para partisipan yang telah hadir dan yang sedang join juga ya beberapa. Alhamdulillah ya kita diberikan waktu kesempatan untuk belajar bersama, berdiskusi dan bertukar pikiran ya di data series session 1 ya. Di sini nanti kami dari Patria & Co ada Dr. Kristi dan juga Mas Riyandi ya, Dimas akan sharing terkait dengan aplikasi data dan strategi sesuai dengan core competence di bidang masing-masing ya. Dr. Kristi akan sharing nanti aplikasinya di bidang finance ya, sementara Riyandi di operation, dan nanti at the end saya akan closing itu dengan penerapan data dan strategi itu di bisnis ya, bisnis dan manajemen field ya. Jadi di sini kita konsepnya nanti lebih banyak saling sharing ya, kemudian bertukar pengalaman ya, karena pengetahuan dan pengalaman tentunya juga dibangun dari komunitas, kita saling belajar ya. Oke. Yang kedua, kami akan menyampaikan sedikit ya terkait dengan apa yang telah dan sedang kami kerjakan ya, dan kiranya nanti ini sedikit banyak boleh jadi bisa memberikan gambaran ya, dan bisa jadi kita bisa saling berkolaborasi gitu ya. Oke, paling sekitar 5 menit. Untuk selanjutnya nanti akan diisi oleh Mas Riyandi ya, Riyandi untuk operation. Oke. Jadi para partisipan nanti akan diberikan right untuk bertanya ya, dan bisa juga disampaikan di kolom komen ya. Saya paling 5 menit di awal, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas sama Kristi ya, dan nanti akan dibahas kembali di bagian akhir oleh saya. Jadi kita ingin meleverage data analytics ya untuk business users ya. Kenapa? Karena di industri itu kecenderungannya kan leaders itu sangat sibuk dengan hal-hal koordinasi ya, kemudian creativity, dealing dengan konflik dan sebagainya. Sementara di sisi lain ya, level dari analitik itu perlu ditingkatkan. Makanya ada satu demand yang tercipta, bagaimana bisa mendemocratize ya predictive analytics untuk users yang background-nya bukan computer science gitu ya, bukan dari statistik atau mathematics gitu ya. Nah, ini yang kita sedang dan akan terus kembangkan ya bersama berbagai klien di industri dan juga untuk publik di masterclass. Ini fenomena yang terjadi saat ini ya. So in this plot ya, kita bisa melihat ada jumlah data itu growth-nya exponentially ya. Baik dari volume, velocity, veracity dan sebagainya. Sementara demand dari sisi bisnis itu juga semakin kompleks. Industri menghadapi berbagai disruption ya, dari consumer, kemudian dari government, public policy-nya, ya, pandemi dan sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan, bisa nggak sih kita mengutilisasi data secara maksimal? Karena kalau misalnya kita hanya meleverage untuk level deskriptif ya, itu sangat besar investasi yang dibutuhkan untuk membangun enterprise data modeling, yang membuat data warehouse ya, lalu menggunakan predictive analytics itu. Sehingga kita harus men-shifting ya capability untuk mengolah data dari deskriptif ke diagnostik, prediktif, bahkan ke preskriptif analytics ya. Jadi level yang sebelumnya menggunakan let's say Excel untuk reporting itu tetap digunakan, tapi kita harus level up ya menjadi deskriptif, diagnostik dan prediktif. Ya. Ini yang sedang kami bangun ya bersama 14 corporate client yang sudah berjalan. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banget atas kepercayaannya.
Perusahaan kita baru sekali, baru 7 bulan ya, tapi dalam 7 bulan kita sudah mengerjakan 14 corporate client dari berbagai industri. Dan untuk masterclass sendiri kita sudah jalan itu buka sampai batch 21 untuk yang data analytics dengan Tableau dan Python. Begitu juga dengan 5 masterclass yang lain. Ada machine learning ya, ada Power BI, ada R, kemudian ada NIME dan sebagainya. Jadi dari project resource yang kita perlukan ya untuk mengerjakan project, itu yang dari yang paling berat itu ya, itu ada di SIG, sebenarnya Indonesia Holding, sama East West Indonesia, karena resource yang dibutuhkan itu paling banyak di data transformation ya. Di datanya sangat banyak ya secara volumenya, lalu variety ya, variasinya juga banyak, nggak hanya data sifatnya itu numerical, ada categorical, dan juga ada sentimen data ya dari statement itu yang kita transform dengan NLP. Terus kita juga tidak hanya menggunakan data internal, tapi kita menggunakan data eksternal dari market. Ya, karena paradoksnya gini, kita mau memforecast demand. Ya, demand itu kan adanya dari market, dari customer kita. Kita nggak bisa hanya mengandalkan data historical sales. Karena historical sales itu menjelaskan kemampuan kita untuk memproyeksi market ke depan. Ya, sehingga kita perlu ya mendapatkan data dari market yang kita gunakan di dalam modeling. Ya, seperti itu. Jadi effortnya cukup berat dari sisi data dan sebagainya, tapi alhamdulillah di East West Indonesia, ini multinational company, ya market leader untuk industri benih di Indonesia, kita bisa menyelesaikan 5 minggu untuk demand modeling dan demand forecasting, dan saat ini kita masuk ke fase 2 untuk supply forecasting. Ya, dan ini menjadi PR besar karena selama ini mereka menyampaikan kita sudah puluhan tahun mencoba membuat demand modeling, tapi sulit banget dan ya seems impossible ya. Tapi dengan mengintegrasikan dengan data eksternal ya, jadi kita menggunakan, saya bisa hanya share data eksternalnya aja, kalau internal kan itu NDA ya. Data eksternalnya kita ngambil dari data lingkungan, dari produktivitas hasil pertanian, kemudian dari data-data indeks pertanian ya, sampai itu data-data ekonomi, itu kita tarik, dan levelnya itu nggak agregat provinsi ya, tapi udah kabupaten kota, dan 10 tahun terakhir dengan berbagai sektor industri dan subproduknya. Nah itu. Ini kita cukup berat di sini memang, tapi alhamdulillah selesai ya. Dan sementara di sini lebih ke banyak pelatihan ya, corporate in-house ya. Nah, mari kita ada di OJK untuk machine learning, kemudian di SDM ya, di Direktorat SDM ini ada 2 batch juga. Di ABM juga sama kemarin untuk machine learning menggunakan NIME without coding, nanti di bagian akhir saya akan sampaikan juga. Ya. Jadi di sini nanti ada Dimas ya, Dimas salah satu partner kita ya. Dimas merupakan praktisi di industri minyak dan gas, telah bekerja di Chevron dan saat ini di Pertamina Rokan ya sebagai engineer, dan beliau memiliki antusiasme untuk belajar data ya, machine learning. Nah, semangat ini yang kami bangun, bagaimana user bisa bertransformasi untuk meng-acquire itu knowledge yang baru ya, meng-acquire knowledge yang baru di bidang data. Karena apa yang kita deliver itu untuk users. User yang benar-benar mengetahui kebutuhannya ya. Jadi kami sendiri background-nya bukan computer science, bukan statistik ya, tapi kami user yang belajar ya untuk mempelajari data science. Dan ini ternyata mudah, dan kita memiliki satu pilar dari data science yaitu domain knowledge. Tinggal kita latih statistik plus dengan computingnya. Computing sudah ada inovasi terbaru ya, tanpa coding bisa. Jadi tinggal kita lengkapi ilmu statistiknya. Sehingga kita dapat 3 pilar dari data scientist. Ya, saya sendiri baru saat ini belajar mendalami secara formal computer science gitu ya. Tapi alhamdulillah dari pengalaman project ya, kemudian pendidikan sebelumnya ya, itu sangat membantu gitu ya. Jadi nanti Dimas akan sharing ya bagaimana mengoperasikan machine learning di bidang operation ya, as a business user ya kan, sebagai operation leader ya. Demikian juga nanti Kristi, ya ini dari kelas kita yang sudah berjalan di Financial Analytics, bagaimana kita bisa mengakses ya portofolio investasi, ya itu menggunakan data analytics ya, termasuk dengan Frontier, kita menggunakan Python programming gitu ya.
Jadi nggak ada isu kita mau business user belajar data science, predictive analytics nggak ada masalah. Nah, jadi semangat ini yang kita leverage ke berbagai klien ke industri gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir duluan gitu ya. Oke, nanti setelah Dimas kita akan nyimak juga pembahasan dari Dr. Kristi. Nah, sekaligus memperkenalkan Dr. Kristi memiliki berbagai pengalaman ya di bidang riset, kemudian akademik dan juga praktisi ya. Dan beliau menyelesaikan pendidikan doktoral tahun 2021 ya dengan prestasi yang sangat bagus ya. Saya sendiri minder lah melihatnya. Itu. Oke. Baik, tanpa berlama-lama kita akan menyimak dari Dimas. Oh ya, sebelum menyimak saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dari partisipan ya. Jadi ini ya little bit surprising buat kami karena yang datang juga ada profesor gitu ya, kita nggak nyangka gitu ya. Kemudian ada business leaders, kemudian ada student juga dari mahasiswa saya di ITB, di UI, di ITS ya. Welcome. Dan nanti di bagian akhir saya akan sampaikan kita menaruhkan skim terbaru untuk research fellow ya. Research fellow kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan riset dan publikasi di perusahaan kita. Dan saat ini kita sebenarnya sudah menjalankan, tapi kita mau intensifkan lagi gitu. Jadi ke depan kita akan kolaborasikan antara riset ya dengan komersialisasinya di industri. Baik, sekarang waktunya untuk Dimas, dipersilakan Dimas untuk memperkenalkan diri. Ya, selanjutnya langsung di share materi presentasinya. Oke, terima kasih Bang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya juniornya Bang Hari di ITB. Seangkatan sama Mbak Kristi. Sama-sama ITB 2009 dari FTI. Ini lengkap nih, Bang Hari Tekim, saya di Teknik Fisika, Mbak Kristi di Teknik Industri. Seperti yang tadi Bang Hari sampaikan, core kompeten saya di operation. Untuk digital, belajar digital in general itu sudah dari awal karir saya ya, karena saya waktu dulu kuliah ngambilnya di konsentrasi instrumentasi kontrol dengan fokus di intelligent control. Jadi ya all the hype of artificial neural network and all that kind of stuff ya udah pernah saya jejol dulu waktu di kuliah. Tapi baru saya revisit lagi itu waktu itu karena mau kolaborasi sama Bang Hari. Jadi saya belajar lah jadinya. Ya, alhamdulillah sih ada beberapa portfolio yang bisa saya share. Ini coba saya izin share ya. Makanya tadi sih masih belum bisa. Oke. Oke, udah kelihatan layar saya? Sedang ya? Masih loading. Loading ya. Oke. Sorry nih, saya dari lapangan, apa namanya? Saya di tempat ini di Duri. Sinyal internetnya rada-rada memang. Udah kelihatan? Sudah. Nah, bisa dimaksimas apa Dimas? Oh, bisa. Lihat. Page display. Langsung klik full screen mode ya. Full screen mode yang di bawah. Ya. Oke. Masih error di saya, sorry. Oke, ini karena saya sepanjang karir saya adalah di oil and gas, jadi saya sangat familiar dengan operasi di oil and gas, terutama di upstream. Nah, di upstream ini belum kelihatan ya? Sorry. Udah kelihatan? Wait. Kayaknya agak bermasalah. Ya udah gini aja kali. Ya, jadi di upstream ini kita ada beberapa bagian prosesnya. Pertama dari well, kemudian pipeline, baru ke processing facilities. Di mana minyak yang kita hasilkan ini itu diolah menjadi produk-produk
sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau untuk dijual itu kita pisahkan menjadi minyak atau menjadi gas, ini murninya. Dan ada lagi untuk meningkatkan produksi, itu kita pisahkan air ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada namanya enhanced oil recovery dengan cara menginjeksikan air, nah itu airnya dapat dari production water gitu. Dan dari setiap kegiatan di proses ini itu semua menghasilkan data. Dan dengan kita sekarang punya teknologi big data, data-data yang dihasilkan oleh setiap bagian ini itu bisa kita olah, bisa kita visualkan, bisa kita gunakan untuk prediksi sehingga operasi kita bisa lebih aman dan lebih efisien lagi. Ya seperti itu kawan-kawan tahu, industri migas 5 tahun ke belakang itu lumayan lumayan berat kena dampak dari oversupply. Bahkan kemarin COVID, tahun lalu kita sempat harga futures dari Brent itu di bawah $0. Nah, bayanginlah seberapa beratnya impact ke industri migas. Nah, untuk bisa membalance semua resiko-resiko itu sehingga bisnis ini bisa tetap profitable. Nah, kita meleverage big data. Ini beberapa contoh yang bisa saya berikan ya. Salah satu bagian terbesar dari operasi itu adalah pemeliharaan, maintenance. Di mana bagian dari maintenance itu salah satunya adalah inspection ya, memastikan bahwa aset-aset kita ini beroperasi dengan baik dalam kondisi yang baik sehingga ya tidak ada tumpahan minyak, tidak ada kondisi-kondisi yang dapat mendisrupsi operasi kita. Dan dalam melakukan inspeksi yang merupakan bagian dari maintenance ini, kita bisa meleverage digital technology dalam bentuk image processing. Ini salah satu contoh yang pernah saya develop ya. Semoga bisa kelihatan. Ini agak error. Tapi mungkin sedikit saya ceritain lah sebelum ini bisa dilihat ya hasilnya. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam mengoperasikan lapangan minyak adalah menjaga power supply itu tetap. Ini kelihatan nggak videonya? Belum ya? Saya stop sharing dulu deh. Iya, belum. Belum ya? Sorry. Coba aku ulang share-nya ya. Sorry ini agak error. Oke, screen share lagi. Screen. Oke, masih loading. Ini demonstrasi aja apa yang bisa dilakukan sama AI teknologi kita untuk dioperasi. Jadi ceritanya tadi kita perlu menjaga reliability dari power supply karena setiap komponen operasi ini butuh power untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, setelah kita lihat apa sih penyebab power supply ini terganggu reliability-nya, salah satunya adalah adanya komponen-komponen yang rusak di power line yang kita tidak bisa temukan dengan cepat ya, karena ya power line-nya panjang, terus ya orang kita terbatas. Di lain pihak kita punya teknologi drone yang bisa melakukan inspeksi dengan jarak yang panjang dan ya bisa menggantikan orang lah untuk mengidentifikasi tadi kerusakan-kerusakan di power line. Nah, tapi drone ini ya dia tidak punya kemampuan untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, disinilah kita kawinkan
dengan computer vision. Dimana di computer vision ini kita bisa membuat si drone ini memiliki otak ya. Jadi dia bisa menentukan, oh ini rusak, oh ini bagus. Kalau rusak nanti ada suatu mekanisme untuk untuk memberitahu ke tim yang terkait bahwa ini ada kerusakan di situ. Dan ini nanti bisa kita pelajari bareng kalau ngambil kelas operation strategi menggunakan machine learning. Ini teknologinya keren banget. Sebelumnya saya nggak pernah terpikir mengenai implementasi ini. Sayangnya tidak ini ya. Ya, ini kalau kita balik ke presentasi lagi, sorry. Masuk lagi ya. Oke. Kira-kira seperti inilah. Dia kalau ada bad akan kelihatan warnanya beda dengan yang good. Kemudian yang serunya lagi itu kita menggunakan buat predictive maintenance. Ini saya lagi coba buka NIME. Oh iya udah bisa ya. Saya develop pakai NIME. Jadi kita punya data-data dari lapangan mengenai kondisi dari equipment, dan kita punya data-data dari maintenance mengenai data kerusakan, dan itu kita kawinkan data-data itu, ditambah lagi sedikit processing dari sisi failure modeling, dan dari situ kita bisa menentukan apakah suatu equipment ini akan fail atau dia dalam kondisi bagus. Jadi kita punya heads up suatu equipment akan fail sebelum equipment itu fail. Dan ini kenapa ini powerful? Dengan kita bisa tahu duluan equipment ini akan fail atau enggak, kita bisa melakukan preventive maintenance dengan downtime yang kecil. Karena downtime-nya kecil, otomatis loss-nya sedikit dan profit kita akan makin banyak. Dibandingkan kalau bisa kita biarkan dia rusak, downtime-nya panjang, cost buat perbaikinya jadi lebih mahal, loss of production karena production stoppage-nya juga makin banyak, ya it's a big loss for everyone. Nah, di situ it's a very powerful tool. Ini sayangnya PC saya lagi ngadat, jadi I'm sorry I cannot give the demonstration. Tapi very simple, caranya very simple. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut pas di kelas. Ini masih satu lagi case study-nya masih berkaitan dengan ini suara saya cukup jelas ya? Saya agak error kelihatannya presentasi saya. Oke. Ini juga masih berhubungan dengan power system. Ini juga tadi mau saya kasih lihat pakai NIME development-nya, cuma kayak NIME saya lagi bermasalah. Jadi kita untuk mengurangi operating cost, salah satu caranya adalah kita memprediksi dengan akurat berapa power yang harus kita generate. Dengan kita tahu bisa memprediksi dengan tepat berapa power yang kita perlu generate, otomatis fuel biaya operating cost fuel untuk generate electricity itu bisa kita tekan. Nah, ini ada saya develop menggunakan very simple regression model. Itu untuk memprediksi di hari-hari sebelumnya, kemudian berapa power consumption dari well yang ada, berapa yang berapa jumlah well yang aktif, dan berapa jumlah produksi fluid yang ada.
Dan ini very powerful karena kalau kita tahu berapa load yang kita perlu generate dengan akurat, kita bisa menggunakan simple formula untuk menentukan berapa fuel yang kita butuhkan. Dan in turn ya kita bisa mengoptimalkan pembelian fuel kita. A very big operating cost saving there. Yeah, just very significant. Dan ini apa ya, kasus-kasus serupa seperti ini di operasi yang di industri-industri lain mungkin bakal banyak ya. Kita bisa menggunakan framework yang sama untuk membuat apa namanya prediction modelnya. Satu lagi ini terkait safety, ini kemarin saya lombakan di Schlumberger Data Science Hackathon adalah penentuan high level alarm dengan otomatis berdasarkan prediksi produksi. Very simple application, cuma this is very powerful. Background saya sekarang kerjaan saya di proses safety. Tugas utama kami adalah menjaga supaya minyak ini tetap ada di dalam containment-nya dan mencegah terjadinya limpahan minyak dan segala macamnya. Salah satu kesulitan dalam menentukan apa namanya menjaga supaya tidak terjadi limpahan ini adalah memprediksi berapa banyak itu kita menghitung rate masuk fluidanya. Kita punya hitungan rate keluaran, tapi kita tidak punya apa namanya data fluida masuk. Padahal limpahan itu akan terjadi jika tidak ada balance nih antara yang masuk dengan yang keluar. Nah inilah kita coba apa namanya develop suatu machine learning model. Itu saya menggunakan deep learning ya, LSTM, long short term memory model untuk memprediksi apa namanya produksi dari well yang mau fit ke suatu fasilitas. Akurasinya cukup tinggi, around 85%, dan ya ini another use case yang mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut cara bikinnya di kelas. I guess that's all from me. Silakan jika pertanyaan nanti ya Bang Hari ya di akhir ya. Mungkin Mbak Kristi bisa melanjutkan presentasinya. Thank you very much kawan-kawan. Terima kasih Dimas ya. Selanjutnya Dr. Kristi akan present ya. Mungkin nanti terkait dengan NIME Analytics saya bisa present juga ya, mewakili Dimas tadi. Dia ada masalah di koneksi, tapi kita semua udah jalankan juga ya terkait predictive analytics di operation, di finance dan macam-macam ya. Nanti di bagian akhir saya akan show ya, termasuk menggunakan Power BI, R atau Tableau dengan Python. Nah, itu kita bisa integrasikan. Nah, itu jadi salah satu distinctive kita ya, compare to others ya. Nah, kita mengintegrasikan berbagai tools karena memiliki komplementarinya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Oke, selanjutnya Dr. Kristi akan present ya bagaimana kita meleverage data analytics itu di industri keuangan ya sama investmentnya. Silakan Dr. Kristi. Baik, terima kasih Pak Dr. Adipatria. Saya belum bisa screen sharing ya, mohon maaf. Dari Dimas mungkin mohon di make host Dr. Kristinya. Gimana Bang? Oh bentar ya, sorry. Make host ya. Ya, oke. Menjadi host ya? Make ya. host. Make host. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Saya coba share screen sharing dulu ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Apakah sudah terlihat konfirmasi? Sudah ya? Oke. Sebentar.
Saya izin. Mungkin mohon di-mute dulu buat partisipan yang lain, nanti kita berikan di sesi Q&A ya. 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 Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kakak-kakak, adik-adik, dan semuanya yang berkenan hadir pada Data and Strategy Webinar Series pertama kita pada hari ini. Hari ini saya, Kristi, akan menyajikan, mungkin lebih ke arah sharing ya, membagikan mengenai bagaimana sih caranya kita integrasikan atau menginkorporasikan antara data analytics dengan membentuk suatu strategi finansial atau strategi keuangan bagi perusahaan. Untuk itu, pada hari ini agenda utama kita ada 4 poin ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pertama adalah pengenalan singkat mengenai diri saya pribadi dan juga bagaimana background pendidikan, background pengalaman pekerjaan, serta riset-riset yang telah saya lakukan. Kemudian saya akan sharing tentang bagaimana sih sebenarnya overview dari strategi keuangan atau strategi finansial. Dan kemudian saya akan membagikan mengenai isu-isu yang biasanya muncul di strategi keuangan dan yang relevan dengan kondisi saat ini. Dan yang terakhir adalah saya akan sharing terhadap bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan antara data analytics kepada strategi keuangan pada perusahaan atau pada entitas bisnis. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ini seperti yang tadi dibilang oleh Mas Dimas dan juga Pak Dr. Hari Patria, saya bukan berasal dari seorang finance sejati ya, karena saya merupakan lulusan dari sarjana teknik industri di Institut Teknologi Bandung. Betul, saya satu angkatan dengan Mas Dimas dan adik angkatan dari Pak Dr. Hari Patria. Nah, setelah itu saya mendalami tentang finance management itu pada saat saya mengambil S2 di Master of Management di PPM School of Management. Kemudian, alhamdulillah, saya kembali mendalami mengenai bagaimana sih manajemen keuangan dan perbankan, khususnya cryptocurrency, pada saat saya mengambil studi doktoral dan alhamdulillah telah menerima atau mendapatkan gelar doktoral saya di bulan September 2021 yang lalu. Sedikit bercerita tentang background pekerjaan saya, mungkin saya bisa dibilang adalah seorang yang heavy sekali pada sebagai seorang lecturer, researcher, dan juga konsultan. Karena hingga saat ini saya sudah menjadi ketiga hal tersebut di 4 institusi pendidikan ternama di Indonesia. Di antaranya itu adalah di PPM School of Management, kemudian di Podomoro University, Binus Business School, dan terakhir adalah di IPMI International Business School. Dan tentu saja sebagai konsultan sebagai senior partner di Financial and General Service Industry di Patria & Co. Lalu sedikit bercerita juga tentang pengalaman riset saya yang terkini adalah sebagai member atau anggota dari Stablecoins Research yang alhamdulillah kami memenangkan Research Grant Bank Indonesia tahun 2021 mengenai stablecoin yang sangat interrelated dengan disertasi saya pada tema cryptocurrency. Dan sedikit bercerita tentang disertasi saya di cryptocurrency yang alhamdulillah telah dipublikasikan di Scopus Q1. Ini saya menggunakan financial modeling dan juga sebuah framework yang sebenarnya bukan sebuah framework yang baru, tapi ini merupakan sebuah framework yang biasa digunakan pada aset finansial konvensional yang lainnya. Tapi dengan berbagai adjustment. Adjustmentnya pada apa? Nanti kita akan bahas bersama tentang investment ya, karena ini berkaitan dengan investment. Karena saya meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya cryptocurrency sebagai sebuah aset yang inovatif dapat menjadi sebuah instrumen investasi yang aman atau tidak bagi aset konvensional lainnya, yaitu seperti saham pada saat pandemi COVID-19 sebagai sebuah laboratorium alami untuk menguji ya tentang keamanan dari investasi tersebut. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya strategi finansial atau strategi keuangan itu. Banyak sekali definisi mengenai strategi finansial, namun bisa saya katakan secara garis besar, strategi finansial dari sebuah organisasi atau entitas bisnis itu pada dasarnya terkait pada pengadaan dan juga sebuah penggunaan atau utilisasi dari dana yang kita miliki.
Dan tujuan utama yang paling mendasar dari strategi keuangan itu adalah memastikan bahwa ada sebuah supply dari dana secara reguler atau secara teratur dan juga mencukupi untuk proses-proses bisnis pada organisasi atau entitas kita saat ini maupun di masa mendatang. Jadi kita berbicara tentang present and future ya. Lalu apa sih sebenarnya komponen-komponen dari strategi finansial tersebut? Ini sebenarnya juga banyak sekali pendapat mengenai ini ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Tapi saya bisa memberikan sebuah ikhtisar mengenai komponen strategi finansial terdiri dari 5 poin utama. Yaitu yang pertama adalah kita perlu untuk menganalisa sebenarnya bagaimana sih portofolio dari investasi kita. Dan portofolio investasi kita ini tidak hanya pada investasi seperti investor retail ya, pada saham, kripto, bonds, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga berkaitan dengan investasi pada lini-lini bisnis yang berbeda pada entitas organisasi kita atau perusahaan kita. Lalu yang kedua, kita tidak bisa luput dari yang namanya analisis laporan keuangan karena ini sangat diperlukan dalam melihat kinerja perusahaan pada masa yang lalu dan juga melihat bagaimana kira-kira ke depannya. Dan disitulah kita membutuhkan yang namanya budgeting atau penganggaran. Karena kita perlu untuk membandingkan ya antara anggaran yang kita lakukan dengan yang aktual terjadi di lapangan. Lalu karena tadi kita berbicara tentang present and future, berarti yang menjadi poin penting berikutnya adalah mengenai forecast. Dan forecast ini biasanya berkaitan tentang demand, permintaan, atau sales, penjualan. Ini berkaitan dengan operasional utamanya dari perusahaan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengenai bagaimana kita bisa mengintegrasikan atau memasukkan serta mempertimbangkan konsep risiko pada saat kita mau menganggarkan modal yang kita miliki. Oke, kita bahas satu persatu ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah analisis portofolio investasi. Untuk membahas mengenai investasi, kita akan selalu berbicara tentang dua aspek, risk and return. Return pada dasarnya adalah tingkat imbal hasil. Tingkat imbal hasil adalah berapa sih sebenarnya yang dapat kita peroleh dari suatu dana yang kita komitmenkan untuk tanamkan pada hari ini di masa mendatang. Jadi kita berbicara dua timeline yang berbeda ya. Kita tanamkan dana saat ini dan nanti kita tuai, kita ambil, kita petik hasilnya di masa mendatang. Sedangkan risk atau risiko itu berkaitan dengan penyimpangan antara yang kita ekspektasikan imbal hasilnya di masa mendatang dengan yang sebenarnya terjadi. Karena biasanya itu memang terjadi sebuah penyimpangan ya. Penyimpangan itu bisa besar ataupun kecil. Nah inilah kenapa kita sering sekali mendengar yang namanya low volatility stocks, high volatility stocks, low volatility assets, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya berkaitan dengan risiko. Dan yang selanjutnya perlu saya sharing adalah ternyata Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya, ini yang disebut orang sebagai sebuah aset inovatif yang sulit untuk dinilai dan lain sebagainya, itu dari disertasi saya menemukan bahwa ternyata terdapat sebuah mean reversion process atau proses untuk kembali ke rata-ratanya. Jadi apabila kita berbicara tentang teori efisiensi pasar, kalau misalnya ada proses untuk kembali ke rata-ratanya, ini berarti kita berbicara tentang predictable. Jadi bukan suatu hal yang random pergerakan dari harga Bitcoin. Dan ini saya menggunakan pemodelan yang umum digunakan pada aset-aset konvensional, tapi tentunya dengan berbagai adjustment berkaitan dengan risk dan juga return dari Bitcoin itu sendiri dan cryptocurrency lainnya. Lalu kita tadi berbicara tentang risk and return. Lalu kita ingin melihat sebenarnya seperti apa sih portofolio investasi yang paling optimal bagi kita semua, bagi organisasi kita. Kalau kita berbicara tentang portofolio investasi, itu tidak ada yang namanya maksimal Bapak dan Ibu. Kalau kita bilang maksimal, ini berarti kita tidak mempertimbangkan kedua hal tadi. Yang akan kita dapatkan adalah optimal. Optimal trade-off-nya antara risiko dengan return-nya. Dan inilah salah satunya menggunakan efficient frontier dari Markowitz. Ini memang pada awalnya dicanangkan Markowitz ini itu ditujukan kepada aset konvensional seperti saham ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk digunakan pada portofolio investasi dari bisnis kita, asalkan kita mempunyai kedua aspek dari investasi, risiko dan juga return.
Oke, kita lanjut kepada bagian yang kedua dari strategi finansial, yaitu berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Yang seperti kita ketahui bersama ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, laporan keuangan itu sebenarnya terdiri dari 4. Tapi yang umumnya dianalisa dalam laporan keuangan itu ada 3, yaitu laporan neraca, balance sheet, laba rugi, profit and loss, serta laporan arus kas atau cash flow statement. Dan sebenarnya analisa dari laporan keuangan ini pun banyak sekali macamnya. Tapi ini saya rangkum dari yang biasanya digunakan dalam suatu bisnis, itu adalah komparatif dan juga ratio analisis. Lalu berikutnya, ini berkaitan dengan yang ketiga ya, profit and loss monitoring and evaluation. Kenapa ini perlu sekali kita melakukan monitoring dan juga evaluasi? Karena ini berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya kita mengawasi dan juga mengevaluasi kinerja keuangan dari perusahaan. Dan budgeting, tadi salah satu toolsnya yang paling simple adalah menggunakan Excel untuk membandingkan dan juga memonitor antara actual dan juga performa dari anggaran. Lalu sales forecast, ini juga contoh yang paling sederhana menggunakan Excel. Kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana sih future sales, future demand yang nantinya akan berkaitan dengan anggaran juga ya, dengan bagaimana supply, lalu bagaimana produksi, tingkat produksi, lalu dananya dari mana, dan lain sebagainya. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu untuk membuat sebuah analisis sensitivitas dari risiko yang akan kita hadapi, dan juga bagaimana caranya menganggarkan modal bagi bisnis kita. Lalu sebenarnya apa sih isu pada strategi finansial pada keuangan? Ini bisa saya katakan yang relevan dengan kondisi saat ini adalah terkait dengan data keuangan yang semakin besar ya, yang semakin banyak jumlahnya yang disebut dengan big data, dan hal ini pun menyebabkan prone atau rawan kepada aksi fraud. Karena yang dilakukan oleh para hackers dan lain sebagainya yang semakin canggih, yang sama relevannya dengan kecanggihan dari sistem keuangan kita. Lalu kalau misalnya kita masih menggunakan human intelligence saja, itu sebenarnya sudah menjadi tidak relevan lagi, sehingga perlu untuk dikombinasikan dengan artificial intelligence. Selain untuk mengatasi atau mengovercome dari fraud tadi, kita juga bisa meningkatkan efisiensi dari analytical process. Nah ini saya punya data tentang segmentasi fintech berdasarkan nilai dari transaksi yang paling tinggi adalah digital payments, kemudian diikuti dengan keuangan pribadi, alternative loans, and alternative financing, seperti pada P2P lending dan juga fintech yang lainnya. Oke, lalu terakhir adalah bagaimana cara kita menginkorporasikan atau mengintegrasikan antara data analytics dengan strategi keuangan. Pertama, tadi kita sudah tahu ya, data transaksi keuangan yang sangat besar yang perlu untuk digitalisasi. Jadi kita bisa melakukan sebuah credit scoring dengan menggunakan berbagai tools yang tadi awalnya yang paling sederhana adalah Excel, itu bisa menggunakan Tableau and Python untuk melihat bagaimana sebenarnya scoring dari creditability dari sebuah nasabah ya, dari sebuah kreditor. Lalu kemudian ini tadi efficient frontier yang kalau manual kita perlu hitung satu persatu skenarionya antara bobotnya diganti-ganti 10%, 20% dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita dimudahkan dengan Python. Ini adalah salah satu yang kami presentasikan di First AIC Conference atau ASEAN International Conference in Energy and Environment, itu tentang investment portfolio analysis dari electric vehicle stocks. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk digunakan juga kepada lini bisnis perusahaan. Ya, dengan asalkan ada risiko dan juga return dari masing-masing bisnis. Kemudian tadi kita berbicara tentang fraudulent activities dan ternyata kita sepakat bahwa kalau hanya human intelligence itu sudah tidak relevan lagi. Sekarang perkembangannya adalah menggunakan machine learning, yaitu kita bisa mendeteksi sistem dengan mengimplementasikan machine learning untuk bisa membedakan antara financial transactions yang mengandung fraud dengan yang tidak. Dan ini adalah salah satu contoh prototype yang berhasil kita kembangkan mengenai fraud detection machine learning yang telah kami presentasikan di dalam Indonesian Finance Association Conference di tahun 2021. Dan yang terakhir adalah mengenai forecasting yang tadi menggunakan Excel, kita bisa menggunakan Power BI untuk melihat bagaimana sales forecasting, monitoring, evaluation, dan juga loan clustering untuk menentukan bagaimana sebenarnya credibility dari nasabah kita. Dan all in all, the future of financial strategy, apa sih sebenarnya yang akan dihadapi oleh bisnis dan juga para konsumen selama teknologi semakin relevan, semakin
masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka fintech itu diharapkan untuk senantiasa bertumbuh dan juga ini membutuhkan sebuah saluran yang fleksibel, mudah diakses dan juga cost efektif sehingga semua orang, banyak sekali masyarakat, semakin banyak khalayak yang bisa mengambil benefit dari fintech tersebut di masa mendatang. Dan sebagai penutup, tadi yang saya sampaikan secara garis besar, ini bisa kita pelajari bersama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pada Financial Analytics batch pertama, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 14 November 2021 dengan saya dan Pak Dr. Hari Patria, serta tadi mengenai Financial Modeling Skills dan juga IRM, ini sudah memasuki batch 4 di bulan Desember nanti, yang bersama saya dan juga Dr. Hari Patria juga, di mana untuk FMIRM workshop ini kami mengambil sebuah approach yang tidak hanya one way communication ya, jadi two way communication karena di sini kami bersifat untuk menurturing para partisipan dan juga pada akhirnya di sesi terakhir para partisipan dapat memberikan sebuah final project yang dipresentasikan kepada kami berdasarkan dari case nyata, yaitu dari entah dari kantornya sendiri atau dari case nyata yang ditemukannya di kehidupan sehari-hari. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Hari Patria. Baik, terima kasih Kristi, luar biasa ya, sangat impresif dan insightful. Mohon saya dijadikan host kembali ya, saya akan present. Oke, siap. Sekaligus nanti closing dan setelah itu kita Q&A ya. Jadi nanti para partisipan diberikan waktu ya untuk langsung Q&A atau bisa juga melalui kolom chat juga bisa. Oke. Saya akan share screen. Cukup banyak sebenarnya, tapi saya coba singkat aja. Oke. Ya. Jadi dalam 7 bulan ya kita sudah mengerjakan dan insya Allah kita terus semangat ya untuk berkontribusi di berbagai industri ya untuk business intelligence ya, kemudian predictive analytics, machine learning dan sebagainya. Salah satu project yang kita kerjakan itu ada di PGN ya, itu Gas Transmission Distribution Dashboard. Itu kita create from scratch ya dari awal dan sampai hari ini itu digunakan ya. Begitu juga untuk Gas Distribution Management Dashboard ya, itu jantungnya PGN ya di Indonesia yang mengcover untuk Jabodetabek. Jadi data-data dari operation, finance, kemudian data dari marketing, ya, people analytics, itu kita transform semuanya menggunakan monitoring operation dashboard ya. Sekarang jauh lebih mudah untuk melakukan descriptive dan diagnostic analytics ya. Lalu di Paragon kita masuk ke level predictive analytics untuk mempredik ya produk mana yang masuk kelas fast moving gitu ya. Berdasarkan data trend yang kita bangun dari 5 tahun transaksi yang berjalan gitu ya. Jadi mereka sering launching produk kosmetik, lalu kan kita punya data-data record, itu kita jadikan data trend, lalu kita testing dengan produk yang baru di launching, ya kan. Dalam 3 bulan itu data setnya seperti apa, kita testing ya, kemarin menggunakan decision tree ya, kita bandingkan juga dengan Netbase dan sebagainya. Nah, itu menjadi value buat perusahaan karena once kita bisa mempredik dari awal, berarti kan kita bisa mereallocate resources ya, apakah budget, kemudian manpower dan sebagainya lebih efektif, lebih efisien. Jadi produk yang non moving ya kan, kita reallocate untuk produk yang slow moving ya kan. Jadi slow moving dia akan pindah nanti ke fast moving. Ini di Pelindo ya, kita juga jalankan kemarin lebih ke competence development dan kita nggak hanya menggunakan data contoh ya, tapi langsung menggunakan data dari Pelindo sendiri ya. Yang kita tampilkan di sini karena ada NDA itu hanya untuk yang data contoh pabriknya, tapi mereka sudah menggunakan langsung ya untuk monitoring sistem operation di Pelindo 1 ya, ada 2 batch. Nah, ini level dari analytics yang kita kembangkan itu sekarang ke arah advanced analytics, kita mengarah ke prediktif ya, dan membuat skenario planning ya, skenario planning. Dan ini bisa dilakukan ya, saya akan langsung nanti tunjukkan demonya ya. Itu dengan mengintegrasikan Tableau dengan Python ya, kemudian Power BI dengan R ya, atau kita menggunakan data modeling dengan machine learning ya, dengan Lime itu juga bisa. Oke, dan saat ini aplikasi paling banyak itu memang linear model dengan regression ya. Ini paling banyak dan kami pun
Project-project yang berjalan itu demand modeling, demand forecasting, supply modeling, ya, price projection. Nah, seperti itu. Terus menghitung market elasticity. Kemudian ada beberapa project classification tadi, product classification. Clustering juga ada, tapi belum terlalu banyak untuk melakukan customer segmentation. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan langsung demonya saja, ya, biar tidak berlama-lama. Nah, ini contoh. Mohon konfirmasi apakah sudah terlihat screen tablonya Heart Disease Predictive Analytics? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik. Jadi yang kita develop itu integrated tools ya. Nah, jadi Tableau itu kan biasanya digunakan untuk descriptive analytics ya. Tapi kita enhance sampai predictive analytics dengan cara apa? Kita integrasikan dengan Python melalui TabPy. Jadi perhitungan ini itu berjalan di balik dari dashboard ini. Misalnya nih ya, ini feature pasien ya, kita bisa predik dengan fitur seperti ini, maka absen terkena heart disease itu 58%. Ya, berarti dia nggak kena. Tapi kalau misalnya kita tambah ya konsumsi rokoknya, misalnya dia rokok berat, nah, maka present menjadi 55%. Ya. Demikian juga kalau riwayat keluarganya tidak ada, dia akan berkurang. Ya. Nah, ini kita bisa exercise ya. Kalau misalnya konsumsi alkoholnya nambah sedikit, ya kan? Usianya nambah misalnya, nah dia akan nambah. Nah, ini aplikasi yang kita kembangkan ya, menjadi prototipe juga ini kalau dalam conference yang kita bawakan, karena kalau yang di klien kita nggak mungkin sampaikan di sini ya. Jadi kita sudah kembangkan prototipe ini yang kita jalankan ya. Memang proyeknya lebih dalam lagi dibanding yang kita tampilkan di sini ya, karena datanya lebih banyak dan menggunakan big data dan multidimensional data. Tapi ini ya menjadi refleksi apa juga yang kita pelajari di masterclass ya, Tableau sampai level yang paling advance ya, karena kita menggunakan Python. Dan di sini kita juga memberikan guidance. Jadi sekarang itu kan challenge dari data scientist itu adalah how to democratize ya certain innovation ya itu to any people ya. Meski mereka nggak punya experience atau dia nggak info in that project gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan guidance ya. Ini dengan star misalkan, lalu ini model yang digunakan, kenapa sih menggunakan logistic regression gitu ya. Lalu kita juga jelasin machine learning map-nya, karena memiliki label maka supervised learning ya kan. Labelnya itu kan dia disease apa enggak, ya terkena penyakit apa enggak. Karena categorical dijelaskan oleh numericals ya, maka masuknya classification. Baru ini hasil akhirnya dashboard, dan ini sudah langsung digunakan ya. Jadi klinik rumah sakit ya pakai tools ini, pasiennya calon pasien ngisi form dia udah bisa tahu. Kalau misalnya dia tidak ada indikasi ya nggak usah datang ke rumah sakitnya. Ya kan? Nah, itu yang kita kembangkan. Ya. Oke, ini yang pertama itu di healthcare analytics. Terus yang kedua ya untuk di finance. Ya, di finance. Ya, tadi saya sampaikan predictive analytics dan preskriptif. Ya, kita melakukan skenario. Ya. Nah, di sini sebelum ke sini tadi saya sampaikan nanti dikirain hanya ngedit-ngedit gitu. Nah, di sini ya kalau mau yang belajar lebih dalam tadi untuk yang bagaimana mengintegrasikan antara predictive analytics ya menggunakan Python. Nah, ini saya hide dulu nih. Nah, di sini view. Ini data ya, data. Nah, ini jadi kita kalau di sini ada sedikit code. Kalau di sini ada sedikit code karena saya masih menggunakan Python. Tapi kalau tanpa coding, without coding, benar-benar tanpa coding, codeless, nanti kita pakai Mime. Nah, ini ada codingnya. Kita pakai Python, kita pakai NumPy, scikit-learn, ya, dan macam-macam. Nah, ini pakai library-nya logistic regression, ya. Nah, jadi ini masih pakai Python, ya. Makanya yang di kelas ini kita sampai pertemuan kelima kita pelajari untuk yang Python-nya, gitu ya. Jadi bisa dihitung seperti ini. Sementara untuk yang financial modeling ya. Nah, ini kita bisa tanpa coding yang ini. Ya. Tapi ilmu statistiknya yang perlu dipertajam gitu. Dan itu kita sampaikan juga di kelas. Sama juga di project kalau kita dengan klien itu yang kita educate juga klien untuk menggunakan ini. Contohnya di sini ya.
Kan di situ banyak bertanya mengenai kira-kira profil ke depan itu proyeksi seperti apa. Ini datanya sampai 2018. Kita bisa buat proyeksi 2 tahun ke depan, dan nggak hanya membuat proyeksi, tapi kita bandingkan. Kalau misalnya saya naikin harga, ini harga nolnya, defaultnya nih 0 ya, ini juga 0. Dan ini kita dapatkan persamaannya. Kenapa ini ada residual? Karena berdasarkan regression, model regression. Ya. Jadi di sini ya, untuk mendapatkan profit model ya, profit modeling. Nah, di sini ya, ini average profit modelnya ini berdasarkan hasil dari regresi. Ya, berdasarkan hasil dari regresi. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil dari regresi. Dapat ya slope-nya 0,66, lalu ini intercept-nya -12. Dan regresinya juga langsung dilakukan di tabelnya gitu. Nah, ini hasil regresinya di sini. Nah, ini kan 0,66 -12, sekian. Dan R-square-nya 15%. Artinya variable price mampu menjelaskan variance dari average profit itu 15%. Dan di bisnis ya, ini kita gunakan dalam strategi. Kenapa? Karena banyak bias yang terjadi. Ya kan, saya sebagai business leader sebelumnya di berbagai perusahaan, ada BUMN, perusahaan multinasional dan sebagainya gitu ya. Kita sering di-challenge sama shareholder, gimana caranya meningkatkan net profit margin, ya kan? Karena kecenderungannya bisnis di Indonesia 5 tahun terakhir itu sales-nya growth ya, tapi net profit margin-nya itu stagnan bahkan tergerus. Sehingga pertanyaannya, gimana caranya kita meningkatkan profit ya? Dengan cara apa? Dari sisi riset kita bangun modelnya. Ini kan price discount. Dan ini hanya drag and drop ya semuanya. Mudah. Kita bisa cek dari sales, dari quantity ya. Dan kita bisa bandingkan ya kan dari sisi slope ya, intercept-nya. Di sini kan kelihatan nih yang paling berpengaruh ini ya kan. 12% ya. Berarti kalau misalnya eksekutif bilang, "Oh, kita turunin aja biayanya." Padahal biaya itu enggak signifikan di dalam model kita. Ini berdasarkan data-data transaksi ya. Jadi dengan data analytics ya, strategi yang kita reinvent itu lebih tepat sasaran gitu ya kan. Jangan sampai kita mau meningkatkan profitability tapi sebenarnya dari data-data yang ada nggak mencerminkan model seperti itu. Ya, jadi bias tuh. Jadi modelnya kayak gini, berarti strateginya itu adalah pricing strategi ya, plus sama diskon. Dan tentunya sebagai konsultan ya, kami nggak take it for granted juga dari model analytics ya. Justru kita kaji di awal ya, kita menggunakan pestle analysis untuk melihat dari sisi market structure ya, klien kita itu market leader atau dia contender atau dia emerging. Terus kita lihat dari sisi struktur marketnya, apakah dia perfect market, monopolistik ya kan, oligopoli atau monopoli. Karena kalau misalnya dari hasil data ya kan, ini variabel yang berpengaruh adalah price. Ya. Padahal dia mengarah ke monopolistik atau perfect market. Ya kan? Itu kan logiknya agak beda tuh dengan yang kita pelajari di ekonomi ya, atau di competitive dynamic kalau di bidang strategi. Karena kalau dia mengarah monopolistik atau perfect market, berarti harga diatur oleh mekanisme pasar. Ya kan, dia harusnya jadi price taker. Nah, itu harus dipelajari. Nah, tapi kalau dia inline, berarti sesuai dengan hipotesis development yang kita bangun. Jadi sebelum kami menetapkan seperti ini, kita bangun ya itu dengan pestle analisis ya. Jadi saya menggunakan seperti X-Mine ini. Ini saya nggak bisa ini contoh proyeknya langsung. Nah, ini. Jadi kita membangun ya hipotesis development berdasarkan variabel eksternal ya. Mana yang berpengaruh positif, negatif, baru dari sini ya. Oh, ini mungkin nggak kelihatan ya ini. Nah, ini sel semuanya aja berarti. Nah, jadi dari sini baru kita membangun dugaan. Oh, ini positif, negatif, lalu kita collect datanya ya. Kita transformasi datanya, kita gunakan nanti dalam data modeling, baru kita evaluasi menggunakan CRIPS-DM framework ya. Nah, kalau saya di sini mempelajari CRIPS-DM, padahal di pekerjaan kita udah praktekkan gitu ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa melihat contohnya di salah satu proyek yang kami kembangkan tadi di perusahaan agribisnis ya. Itu dia sangat dipengaruhi oleh harga di tingkat petani sama harga di tingkat konsumen. Terus biaya pupuk, biaya pestisida ya. Terus sama lingkungan ya, environment. Itu
dari precipitation ya, precipitation, humidity itu berpengaruh, dan uniknya ya, model yang kita bangunkan itu linear model. Padahal ketika kita gunakan partial regression, dia itu modelnya ya itu kuadratik gitu. Ya, jadi pangkat 2. Jadi ada titik yang optimal, tapi kalau dia lebih itu akan turun produktivitas pertanian. Nah, itu. Jadi itu yang kita lakukan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan sekalian teman-teman semua, analytics itu jauh lebih mudah ya ketika kita berangkat dari bisnis user. Kenapa? Karena analytics ya, data science ya, itu digunakan untuk menjawab business question, untuk menjawab research question. Yang itu datangnya dari orang bisnis. Dan yang memverifikasi hasil dari data science itu adalah business users. Ya. Makanya kita yang bisa memverifikasi. Jadi kita tinggal sedikit lagi belajar statistik, belajar komputer, udah nih beres nih barang, gampang banget jadinya kan. Nah, ini tadi contohnya ya. Terus dari sini tadi kita sudah bandingkan, baru kita buat skenario. Nah, saya menggunakan parameter, advanced parameters. Mungkin teman-teman sebagian sini udah sampai batch ke-5 ya, ikut tabu saya yakin udah menguasai. Jadi ini kita bisa buat skenario kalau diskonnya kita tambahin, karena tadi dia slope-nya positif atau negatif kan pengaruhnya kayak gini, ya negatif. Kalau price pengaruhnya positif. Nah, ini kita bisa bandingkan. Dan ini tercermin dari proyeksi. Jadi kalau misalnya manajemen bilang, oke deh, kalau gitu harga kita naikin 7%, ya kan? Diskon kita kasih ini 0,7 ya, 0,7. Diskon kasih 0,05 nih. Maka sales yang kita dapat seperti ini. Dan ini ada skenario pesimis, normal sama optimis. Nah, ini yang kita katakan ya, predictive analytics kita combine dengan skenario modeling. Skenario modeling. Dan di project yang kami kerjakan ya, parameters ini nggak cuma 2, tapi seluruh predictors yang signifikan ya. Jadi kita melakukan feature selection. Ya, ada 40 variabel yang kita collect di awal dan 9 ya. 9 yang kena gitu signifikan. 9 itu yang kita gunakan di sini. Sehingga area manager ya, itu dia punya wilayah di berbagai Indonesia. Ketika menetapkan set production capacity, itu nggak hanya berdasarkan basis pengalaman dia sebelumnya ya, tapi ada basisnya berdasarkan dashboard yang udah kita deploy. Ya, ini dan datanya ini diupdate terus, artinya modelnya juga diupdate terus. Jadi ini yang berbeda ya. Terus untuk lebih detail lagi ya, bagaimana kita bisa melakukan product development ya, kemudian investment optimization ya. Nah, kita bisa lakukan di sini. Nah, ya, di sini kita bisa melihat ya, itu produk mana yang masuk ya star quadrant. Ya, dengan mudah kita bagi berdasarkan kuartil ya, profit dan sales. Di sini tanpa coding ya, tapi ada sedikit trikinya. Nah, sedikit tricky. Di kelas kita pelajari ya, dan buat project lain juga kita dalami. Jadi kita bisa tahu nih mau mapping, ya kan, produk mana yang harusnya kita boosting habis-habisan, ya. Terus mana yang harus kita develop capability kita, atau kita ngasih itu semacam diskon strategi, ya loyalty program. Baru mana yang biar sedang emerging. Terus untuk product segmentation ya, ini STP nih, segmentation, targeting, dan positioning. Ya. Kita mencari dependent kita tuh siapa sih anchor buyer kita. Berarti kita cari yang kontribusinya itu segmennya paling kecil, tapi dia paling besar kontribusinya. Karena kalau yang ini drop ya, maka yang ini akan jatuh di wilayah short. Ini kita bisa lihat juga ya kayak ini. Dan secara flow-nya dia akan terlihat ya. Ini cukup diklik sini. Nah, ini secara sales, profit ya kan, kita bisa ganti-ganti. Quantity, discount, nah mudah. Jadi sangat mudah kita melakukan optimasi bisnis ya dengan menggunakan data yang sangat banyak nih, data-data transaksi. Terus kita misalnya menemukan outlier-nya di mana gitu. Oh ini outlier. Kenapa ini outlier? Ini kan kita plot antara diskon dengan penjualan gitu. Jadi diskonnya itu sumbu Y, penjualan itu dari size-nya. Jadi kalau kita udah ngasih diskon tinggi, tapi dia belinya dikit, berarti kan salah sasaran itu, ya kan? Nah ini contohnya nih, Eureka disposable bags, ya. Average diskonnya udah tinggi banget 0,8, kok sales cuma 2 gitu kan. Kalau yang paling bagus yang harus kita beri reward tuh kayak gini nih harusnya. Pada saat customer gathering dia harus dikasih penghargaan nih. Nah, ini nih. Nih kan Canon Image nih. Ini entah tim salesnya yang ngejual ya. Nah, ini bagus nih. Diskonnya dikit aja tapi belinya banyak gitu. Ya. Jadi profit maximization ya, profit maximization.
Ini tadi untuk yang forecasting kita bisa dengan mudah ganti-ganti, ya kan. Nah, nanti kalau udah berpengalaman buat kayak gini tuh hitungannya kurang dari 5 menit aja. 1-2 menit beres gitu ya. Yang penting data kita sudah terstruktur, siap digunakan. Nah, ini tadi hasil forecasting. Nah, ini saya mau jelaskan ya. Ini bagus sekali nih buat contoh ya. Bagaimana kita meleverage ya risk and return tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Christy, dan itu yang kita jalankan ya bersama Dr. Christy di kelas financial modeling sebelumnya yang sudah 3 batch ya. Jadi dari sini kita bisa mengexercise ya, mengexercise kira-kira untuk saya bukan dulu, oke. Jadi di sini kita bisa melihat ya risk and return. Jadi resiko itu dilihat dari standard deviation. Ya, ada juga yang menggunakan variance ya. Sementara return itu dari average ya. Nah, kita bisa bandingkan secara keseluruhan ya untuk sales ya. Sum salesnya itu average-nya 4.000-an. Kemudian standard deviation 3.700-an. Nah, kita bisa bandingkan antara consumer, corporate, sama home office. Contohnya ya, misalkan Bapak dan Ibu diberikan budget ya sama manajemen 10 miliar gitu ya. Terus gimana nih mendistribusikannya? Apakah kita gunakan untuk segmen home office, corporate, atau consumer? Nah, itu kan pertanyaan bisnis, pertanyaan riset. Terus apa dasarnya gitu kan? Nah, kita bisa jawab ya. Kita select aja nih home office ya. Average-nya 4.900. Standar deviation 7.976. Jadi resikonya lebih besar dibandingkan ya kan return-nya. Dibandingkan corporate ya kan. 4.000 tadi sama 7.900, ini 7.000, standar deviation lebih tinggi lagi. Ya kan? Lebih tinggi lagi. Sama juga ini consumer ya. 12.000 sama 18.000. Oh, berarti ketika average-nya itu nambah, standar deviation kan nambah. High risk, high return. Tinggal gimana cara membandingkan komparasinya. Kita bandingkan aja langsung. Misalnya 18.000 ya dibandingkan 12.000 kan itu ya selisihnya 6.000. Di sini 12.000 ke 7.800 selisihnya itu sekitar 4.000 ya. Jadi 7.900 ke sini itu ke 5.000 ya. Ke 5.000 sekian, ini selisihnya 3.000. Berarti dari sini kita bisa bilang prioritas kita itu di corporate gitu ya. Dan di corporate kita bisa assess lagi mau central, east, south atau west. Nah, kita bisa bandingkan lagi ya. Kita mengexercise risk and return ya. Ini kan framework terminologi yang digunakan di dalam ekonomi, di dalam manajemen, ya kan, di dalam business optimization, ya. Orang belajar teknik industri juga belajar kayak gini ya. Nah, dengan dashboard ini ya, kita sekali nggak cuma menampilkan estetika, tapi kita bisa melakukan itu analisis ya, optimisasi produk, investasi, sales dan sebagainya. Dan ini kita bisa gunakan filter macam-macam. Oke, ini dari Tableau dan Power BI. Tableau dan Python ya. Bagaimana kalau kita melihat contoh yang di Power BI. Nah, Power BI ya, toolsnya sama untuk business intelligence, tapi dia ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan ya flow analysis untuk menjelaskan segmentation, targeting, positioning. Dan ini jauh lebih mudah kita untuk geser-geser kayak gini ya. Dan di balik ini ada sedikit lah, ada sedikit code-nya kalau di sini karena Power BI dia pakai DAX ya. Nah, kita menggunakan DAX di sini, kita join datanya ya. Kita join data dia bisa seperti ini. Nah, ini main dashboard-nya. Jadi salah satu project yang kita kembangkan kita menggunakan Power BI ya, yang di East-West. Ya mereka tinggal kliknya aja nih. Saya mau lihat ini di area ini, terus si manajer ini ya, kira-kira ke depan dia penjualannya seperti apa gitu. Nah, bisa dia tinggal klikin aja. Nah, kayak gini. Ini katanya juga berubah. Lalu kita juga bisa mengintegrasikan antara Power BI dengan R. Nah, ini kita klik di sini ada skripnya R. Nah, kalau saya di sini mendalami belajar R ya kan. Sebelumnya di proyek kita jalankan integrasinya aja gitu. Di sini didalami lagi. Nah, ini untuk clustering ya. Terus untuk 3D ya. Nah, di sini ada coding karena kita kan customisasi. Jadi kalau customisasi makin dalam ada sedikit coding. Tapi kalau misalnya kita mau generik tanpa coding, kita nanti menggunakan tools yang terakhir. Ya, itu menggunakan Nime. Ini sekarang saya masuk ke Nime. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya kan. Karena banyak menanyakan gimana tuh programming tanpa coding? Apa itu tipu-tipu apa gimana? Enggak, itu beneran tanpa coding. Ya. Contoh ini ya.
Mohon konfirmasi, screen saya masih terlihat? Halo? Masih, Pak. Siap, oke, baik. Halo? Ya, Halo? ya, oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya gimana caranya kita memprediksi ya investasi di eksplorasi migas. Ya, kita diberikan data-data ya dari SKK Migas. Dulu saya kerja di sana ya. Terus saya gabungkan dengan data dari Wood Mackenzie. Ya kan? Mereka itu merekap data seluruh well di Indonesia. Di sini ada data tingkat keberhasilan, lalu di sini ada biaya produksi, tingkat temuannya berapa banyak, lalu valuasi dari temuan, kemudian lokasinya onshore atau offshore, dikelola oleh National Oil Company apa enggak, dan di sini decision-nya dia drilling apa enggak. Drill itu 1, 0 itu dia enggak drill. Kita diberikan data historical kayak gini. Bisa nggak kita membangun model sehingga SKK Migas pada saat mengeluarkan approval ya untuk plan of development POD ya, itu dia bisa assess dari feature yang disampaikan oleh bidder ya, calon pengelola blok, itu kira-kira tingkat temuan, success rate dan apa segala macam itu seperti apa. Nah, itu kita namakan sebagai feature ya, predictors ya, untuk menjelaskan nanti dia 1 atau 0 kecenderungannya. Berdasarkan ya data training yang sudah kita bangun dalam model machine learning. Di sini saya menggunakan CRIPS-DM ya. Ini business understanding, data understanding. Berarti tadi bisnis isunya bagaimana memprediksi ya, kemungkinan perusahaan melakukan eksplorasi migas. Ya. Nah, datanya tadi perlu dibangun data dari geologic, data technical. Ya. Nah, ini dari tesis tahun 2015 mendapatkan tesis terbaik di FEB UI, alhamdulillah. Dan ini saya revisit dulunya menggunakan Stata ya. Kalau Stata itu berhenti sampai model doang. Jadi sampai menemukan predictors mana yang signifikan. Dulu saya menggunakan negative binomial regression hanya sampai menemukan variable ini signifikan, tapi tidak sampai deployment. Nah, yang membedakan machine learning dengan statistik itu ada di deployment-nya. Gitu loh. Makanya banyak orang bilang, regresi kan itu statistik. Iya, regresi statistik. Tapi kalau kita testing ya kan dengan dataset yang baru, yang berbeda dengan data train, itu bagian dari machine learning. Nah, ini data modeling ya. Di sini ada decision tree, naive Bayes, random forest, SVM, gradient boosted, dan di sini beneran tanpa coding. Ya, jadi di sini kita bisa lihat hasil dari decision tree. Nah, ini seperti ini. Jadi ada yang drilling 37% ya. Jadi tidak ada unbalanced data, ini proporsional. Jadi kita tidak perlu melakukan SMOTE ya atau teknik-teknik random sampling dan sebagainya. Nah, ini bisa langsung diolah. Kemudian dari sini ya kita bisa melihat bagaimana ya model yang paling bagus akurasinya gitu ya. Kita join. Nah, ini dibuka ya ROC curve-nya. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata yang paling bagus tuh naive Bayes, ya kan 98%. Nah, berdasarkan confusion matrix, kita juga lihat bisa di sini dari skornya. Nah, jadi dia nebak drilling dan benar drilling itu 6, berarti true positif. Dia nebak tidak drilling dan benar tidak drilling, yaitu sebagai true negatif. Sementara misclassified-nya ada 3, sehingga dibandingkan total dapat akurasi 85%. Nah, selanjutnya dari model ini ya kan kita save, kita jadikan dia sebagai model untuk memprediksi dataset yang baru. Nah, ini dataset yang baru, yang berbeda ya, tidak ada DEC-nya, nggak ada hasil investasinya. Dia drilling apa nggak ada, tidak ada 1 dan 0. Kolom itu yang ingin kita predik ya, kita predik. Terus kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari 10 ya, sekitar 10 bidder, itu hanya 2 yang benar-benar nanti melakukan drilling gitu ya, kalau dari model prediksi ini. Ya. Jadi kan nanti SKK Migas itu lebih mudah, ya kan pada saat memberikan izin dia bisa mengakses kira-kira dari proposal teknikal yang mereka sampaikan, kemungkinan dia bakal drilling nggak tuh tahun depan. Nah, kan sayang dikasih pengelolaan blok ya, eksplorasi kan panjang biasanya, bisa ya 7-10 tahun, tapi ternyata dia nggak ngedrill gitu kan. Nah, kan sayang. Di sini kita bisa lihat ketika success rate-nya 30%, biayanya pemboran cukup besar 41 juta US dollar. Tingkat temuan tapi masih ada, maka tahun depan dia drilling. Tapi ketika tidak berhasil ya, padahal dia udah keluar biaya, maka dia tidak drilling. Atau keberhasilan lebih rendah, biayanya lebih tinggi, tapi masih ada yang ditemuin.
dia masih drilling. Tapi yang lain dia nggak drilling. Jadi kayak gitu ya. Ini machine learning dan kita bisa gunakan tadi ini untuk supervise. Ya, ini untuk supervised learning juga untuk regression. Ya, ini regression, ini yang kita gunakan untuk demand modeling. Kalau tadi agak kompleks, ini lebih mudah. Jadi kita bisa membangun ya model regressionnya, model regression. Nah, di sini akan terlihat, oh dari sini kan, kira-kira persamaannya gimana ya? Nah, oh persamaannya berarti 2,2 dikali speed ya kan, minus dengan intercept-nya. Ini 96%. Kalau kita bandingkan dengan polinomial, ya kan, oh ternyata adjusted R-square-nya lebih besar 98%. Dan ini terkonfirmasi kalau di wind power itu modelnya S-curve ya. Jadi non-linear antara rated speed dengan power yang di-generate ya. Dan ini kita bisa bandingkan juga. Kita bisa bandingkan sama kita testing dengan dataset yang baru. Ya, jadi kalau dibandingkan, nah ini scatter plot-nya. Ini kayak gini modelnya S-curve ya. Terus dari parallel coordinate plot-nya kayak gini. Nah ini antara prediction dengan power output. Jadi prediction-nya hasil dari model, sementara ini dari dataset. Ya. Lalu di line plot-nya ini seperti ini. Nah ini dibandingkan antara ya data original dengan data prediction. Jadi kita bisa melihat residualnya. Ini kan tadi kan sekitar 90% aja. Terus yang selanjutnya ini terakhir untuk unsupervised learning. Nah, ini agak kompleks ya, tapi gampang, ini semua kita pelajari. Yang ini yang kita deliver di ABM di Jen Minerba, kemarin yang terakhir di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kita bisa membangun ini untuk mendeteksi fraudulent transaction gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita menggunakan data telco ya untuk memprediksi churn apa enggak. Ya, menggabungkan data dari data calls ya, kemudian data kontraknya, dia kontraknya paket apa aja, terus dibuat clustering ya. Kalau menggunakan tanpa dimensionality reduction ya, itu hasilnya compact ya, compact. Jadi kita harus hasilnya kayak gini ya, agak compact dan nah ini agak bercampur ya. Jadi kita bisa melihat pengaruh di charge, evening call sama international charge, dia agak nyampur kayak gini. Nah, kalau kita menggunakan dimensionality reduction ya, ini untuk mereduce atribut yang sangat banyak tanpa menghilangkan variance ya. Sini kita gunakan, nah ini dapat hasilnya lebih bagus. Jadi kita mengintegrasikan ya antara dimensionality reduction ya, biasanya menggunakan principal component analysis dengan teknik clustering. Nah, dan ini 3 dimensi. Nah, jadi kita bisa detect ya kan. Di row itu tuh customer kita, row number customer kita. Dia itu masuk cluster mana? Oh ini cluster 1. Terus yang 308 cluster 0. Ini cluster 2, ini cluster 4. Dan biasanya ya kan, biasanya orang bertanya loh pada saat menentukan 3, 4 ini dari mana sumbernya? Nah, di NIME kita lakukan juga optimisasinya. Jadi nggak hanya seperti di R gitu ya. Di R kita pelajari, di Python kita pelajari dengan siluet dan sebagainya. Di sini juga bisa dengan siluet. Nah, ini saya jalankan siluetnya menggunakan teknik grouping juga yang digunakan di program yang lain ya, dan ini tanpa coding. Dan di sini kita bisa lihat nih, kita coba lakukan ya, berapa sih jumlah cluster yang optimal gitu ya, jumlah cluster yang optimal. Kita juga bisa tentukan di sini dengan teknik tadi, di sini ada line plot ya. Nah kayak gini, line plot dia minimalnya di sini ya. Jadi antara silhouette coefficient kita cari yang paling tinggi. Nah, saya ada contoh satu lagi. Nah, ini sama line plot-nya untuk optimisasinya. Nah, ini dia yang ini. Kenapa kita pilih 4 tadi? Karena silhouette coefficient ini yang paling tinggi dibandingkan yang lain gitu. Ya, jadi kita pilih 4, tadi kita bisa jalankan sehingga kita bisa predik tadi. Kalau dalam bentuk tabel tadi kan 3 dimensi, kalau secara visual mungkin terlalu banyak. Nah, kita bisa lihat juga dalam bentuk tabel. Nah, di bawah ini. Kita tinggal cari dia di row berapa ya. Dia di row berapa. Nah, nanti dia akan nampilkan. Nah, dia akan nampilkan, oh, kalau kita mau melihat nih, ya kan, pelanggan kita 144. Oh, dia berarti masuk klasternya warna kuning ya. Klaster kuning dia. Sehingga nanti paket loyalty programnya ya, kemudian marketing approach-nya itu menyesuaikan dengan klasternya. Kan kita melakukan segmentasi customer kan. Jadi
Ini juga kami kembangkan ya, menggunakan berbagai fitur lain ya, seperti big data ya dengan Spark itu ada di KNIME, dan juga deep learning menggunakan H2O dan juga TensorFlow ya, itu juga kita kembangkan. Nah, ini contoh yang paling gampang lah. Nah, ini kita menggunakan di sini gimana caranya memprediksi perusahaan di LQ45 yang mereka memiliki komitmen untuk sustainability ya. Ini kan pemerintah kan lagi habis ini ya, habis acara untuk sustainability ya kan di Glasgow ya. Nah, ini kita bisa predik sebenarnya data-data LQ45 bisa nggak ya dari data-data yang kita rekap dari LQ45 berdasarkan ya data-data stoknya. Ya di sini ada data EPS, DPS, harga saham. Nah, ini ada JRA indeks, itu indeks lingkungannya ya. Terus dia dana CSR ya. Jadi kalau dia rilis sustainability report 1, kalau tidak dia 0. Kita mau predik perusahaan mana yang 1, yang mana yang 0 gitu. Nah, kita bangun modelnya seperti ini ya. Dan ini sekali lagi semuanya tanpa coding ya. Lalu di sini kita bisa lihat gitu kan. Bisa lihat kalau diplotkan model mana yang paling bagus ya dan berapa akurasinya gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan decision tree itu 90% akurasinya untuk memprediksi. Terus secara plotnya, nah kayak gini, ya mantap nih. Ya jadi sangat mudah ya kita menggunakan predictive analytics ya. Once kita udah mengolah datanya, ya, menstrukturisasi data, lalu mengkomparasi model, kita evaluasi dan kita deploy. Ya. Nah, jadi kira-kira itu ya di Indonesia udah mulai maghrib ya. Oke, jadi kita bukakan waktu untuk Q&A ya, 15 menit ke depan ya, maksimal 15 menit ke depan karena udah ada acara yang lain lagi. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan ya. Silakan. Oke, sekaligus saya menjawab pertanyaan ada di kolom chat ya. Pertama ini dari Bu Wi ya, bisakah mendapatkan aplikasi Tableau dan Power BI ya? Oke, jadi untuk akademisi ya, apakah student researcher itu bisa mendapatkan free ya, license-nya itu bisa dapat 1 tahun dan bisa diperpanjang ya. Jadi kalau untuk Tableau pakai student version atau lecture version ya, itu bisa mendapatkan 1 tahun dengan mengattach nanti itu dokumen ya, berupa kita ada aktif ya, aktif year-nya itu sampai kapan ya. Untuk Power BI itu selama tidak lebih dari 5 user dalam satu organisasi itu dia masih bisa kasih free. Hanya dia levelnya untuk desktop, seperti Tableau dia level desktop, bukan ke server. Ya, jadi untuk mempelajari menggunakan ya dan levelnya itu tadi bukan server, kita bisa gunakan itu. Terus untuk workshop kita yang sudah berjalan ya, sudah 40 masterclass. Itu cukup panjang ya, jadi minimal 2 pertemuan, ada yang sampai 5 pertemuan tadi untuk Tableau Python. Tentunya ada investasi di sana karena sekali lagi kita juga membutuhkan waktu ya, energi, konsentrasi ya, dan kita juga mencari expert ya. Tentunya ya take and give lah, dan itu bagi investment bukan expense ya, karena sekali lagi ini adalah knowledge ya sama experience. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi lagi atau demo atau ya silakan. Pak Dr. Hari, ada pertanyaan dari Saudara Kiflan Bimo Putra. Apakah algoritma unsupervised learning bisa digunakan dalam prediktif di industri oil and gas? Bisa dijelaskan perumpamaannya? Demikian, Pak. Baik, jadi predictive analytics itu banyak macamnya ya. Tadi yang saya sampaikan itu mempredik ya, perilaku perusahaan eksplorasi, dia decide to invest atau dia hold dulu gitu. Nah, itu bagian dari predictive analytics ya kan, dengan supervised learning. Ada juga project yang tadi disampaikan oleh Dimas ya, itu untuk predictive maintenance ya. Kita menentukan lifetime value dari satu aset. Nah, ada yang modelnya kita
menggabungkan antara teknik regresi dan juga dengan classification. Karena kalau waktu kan itu number, ya kan? Sama-sama punya label. Terus sementara kalau dia failure apa enggak itu kategorikal gitu. Kita gabungkan antara classification dengan regression. Terus untuk clustering, sebelumnya project di PGN ya, kita melakukan clustering untuk aset-aset ya. Jadi peralatan mana yang memiliki reliability dan integrity. Jadi kita buat clustering dengan reliability dan integrity. Di Power BI itu sangat mudah melakukan clustering ya, sama seperti di Tableau. Jadi untuk regression, kalau di Tableau ya, saya bicara Tableau, regression, forecasting, clustering itu dia bisa lakukan. Yang dia nggak bisa itu classification nggak bisa. Ya, classification nggak bisa. Makanya tadi harus integrasi dengan Python atau R. Sementara di Power BI dia clustering bisa, clustering bisa. Regresi juga bisa. Ya, correlation kita harus download itu template khususnya lagi ya, itu juga bisa. Classification dia juga nggak bisa. Jadi kita harus integrasikan tadi dengan R atau bisa juga dengan Python. Ya, jadi udah sangat widely applied ya, jadi bisa digunakan untuk berbagai predictive analytics ya. Kira itu. Baik, selanjutnya pertanyaannya apa? Oke, ini ada lagi Pak Hari dari View ya. Apakah bersertifikasi Pak untuk workshopnya? Jika iya, tentang penggunaan tools atau materinya, materi pelatihan. Ya, jadi kita lebih fokus untuk mempelajari itu project learning ya. Jadi konten yang kita kembangkan itu berdasarkan project yang kita jalankan sebenarnya. Terus kita bangun prototipe-nya, kita pakai data dari public, soal data public, tapi sebenarnya framework, model yang kita jalankan di kelas itu project yang kita jalankan juga di klien. Ya, jadi yang ingin kita deliver itu adalah learning experience ya, learning experience. Jadi kita nggak fokus untuk certified, bukan, kita bukan mengarah ke sana. Kita bukan sebagai contender perusahaan untuk sertifikasi, bukan. Dan kita bukan contender juga untuk perusahaan yang belajar tentang Python atau R saja, enggak. Kita justru mengintegrasikan ya, agar tool-tools tadi itu lebih tepat sasaran untuk business user ya, operation leader di lapangan gitu. Jadi kita lebih mengarah ke kompetensinya dan project experience-nya ya, project experience. Dan itu yang kita jalankan kemarin contohnya di ABM Investama ya. Menurut saya itu sangat bagus, itu salah satu role model, dan insya Allah kita sedang jajaki untuk tahap kedua itu masuk ke project implementation-nya. Nah, jadi kemarin kita buat ada 5 hari ya, 5 hari, dan kita pelajari end to end menggunakan 2 tools langsung, Power BI dan NIME ya. Itu juga kemarin yang di OJK juga sama konsep seperti itu. Jadi kita mengarah ke sana. Itu karena bisnis kita kan harus differentiate ya. Kita harus differentiate. Kita nggak mau mengikuti yang sudah ada, karena tadi kan nggak enak lah. Jadi bersaing sama yang udah ada, kita meng-create market yang baru aja. Kita blue ocean aja. Terus jadi workshop kita ya sertifikasinya sertifikasi attendance ya. Jadi bahwasanya sudah melaksanakan ya workshop kita sekian hours dan kita sampaikan assignment-nya, title-nya. Ya. Jadi di kelas 4 batch yang berjalan terakhir ya, itu semua peserta yang sampai ngikut di fase akhir mereka mengerjakan project assignment dan ada judulnya gitu. Itu yang kita tuliskan langsung. Ya. Jadi contohnya waktu itu Pak siapa tuh Kristi yang pakai Python? Oh tadi saya belum nampilin itu. Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam ya. Pak Imam itu di kelas FMR. Tuh. Nah, dia pakai Python ya untuk financial analysis. Sama tadi seperti yang mau saya sampaikan ya tadi. Nah ini kalau sangat tinggi customisasinya ya mau nggak mau ya kita menggunakan traditional programming. Nah, contohnya ini project tadi yang kita kerjakan sama Dr. Kristi ya untuk menilai seberapa investable ya stok dari electric vehicle. Kalau ini industri yang umum, di sini ada Tesla, ada Facebook dan sebagainya. Ya, kita menggunakan expected return dan volatility untuk melihat frontier-nya. Ya, ini pakai Python dan sekarang udah mudah bisa di Google Colab gitu ya. Nah, ini tadi yang project electric vehicle ya, electric vehicle. Jadi kita mudah sekali. Sehingga kalau misalnya kita tadi ditanya, saya punya uang 10 miliar gitu kan. Saya mau investasi di mana gitu kan?
Nah, kita bisa lihat kan dari rankingnya ini mana yang direkomendasikan gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini 32% ya. Returnnya sini 123%, 49 ini secara general, terus masing-masing 32, 0,64. Kita cari yang paling tinggi dulu. Berarti sini dari Toyota Motor ya. Kemudian di sini ada BMW ya. Nah, dan ini kita bandingkan antara pandemi dan sebelum pandemi gitu. Ada juga data yang sebelum pandemi. Ya, jadi ini before pandemi. Nah, ini kalau misalnya ini yang mesti pakai kayak gini. Ya. Kalau udah sangat customize ya, ya kita pakai programming. Tapi untuk regression, predictive analytics yang biasa ya, clustering, classification, itu mahasiswa ya di ITS sama UI udah 2 semester ya, misalnya aja tuh mereka udah pakai NIME. Dan alhamdulillah kita juga publikasi di beberapa publisher. Kemarin sudah ada 4 yang terima dari sekitar 20 yang sedang proses review ya. Jadi udah kita jalanin predictive analytics ya untuk case-nya operation, finance, kemudian production, bisnis macam-macam, dan kita tuliskan paling-paling hanya 7-8 halaman, lalu kita submit ke publikasi, dan alhamdulillah terima. Jadi model yang sama itu yang ingin kami kembangkan ya. Termasuk juga ini saya ingin sampaikan tadi, ini sedikit lagi. Nah, udah ke ini udah lewat maghrib juga ya. Kalau di sini saya baru mau juhur. Nah, ini project demo, mohon konfirmasi sudah terlihat ya, Kristi ya? Screen-nya Sudah. Nah, ini kita di salah satu grupnya Pertamina ya, menggunakan Tableau. Jadi ini cukup sliding aja. Terus kelihatan profil dari operasi, dan kita bisa memfinding itu kira-kira deviasi terbesar itu di bagian mana gitu. Ini menentukan nanti oil cut ya, oil cut total production. Terus ini untuk tadi oil exploration dashboard, ini saya menggunakan pakai R. Kalau tadi yang kita show tadi menggunakan Python ya. Kalau ini yang pakai R ya. Nah, ini yang di PGM ya. Nah, ini covernya doang yang bisa di-share. Covernya doang. Ya. Selebihnya dia klik ini, gambar ini masuk sini, klik ini masuk ini semua. Nah, itu kita kerjakan from scratch ya. Dan sampai saat ini itu eksis digunakan untuk memonitoring operation dan production. Terus ini tadi case with power ya. Nah, ini clustering. Nah, ini tinggal ganti mau k-means ya, affinity propagation, diklik ini dia berubah hasil. Ini menggunakan Tableau dan Python. Ini market basket analysis. Kalau kita mau melakukan bundling strategi, ya, jadi logiknya ketika orang beli binders, ya maka dia beli paper, pun sama storage, sehingga ini barangnya komplementer. Jadi kalau kita nyusun rak, ya, kemudian paket bundling, kita bisa tawarkan yang ini. Ya, ini dengan correlation. Sebenarnya ilmu-ilmu statistik sederhana, gitu, tapi cara mendelivernya itu berbeda, ya. Cara mempackage-nya beda. Nah, dan di situ industri butuh itu. Ya, industri melihat itu. Sini kita jelasin juga tadi risk and return-nya. Nah, tadi yang ini udah saya kira. Terus yang tadi yang saya mau sampaikan ini sedikit lagi. Enggak mungkin semuanya. Oh, yang ini. Dan ya tadi di awal ya. Nah, jadi kami juga mencari ya talent-talent baru ya. Kita berkolaborasi, dan ini ada salah satu inisiatif proyek yang kita kembangkan ya. Kita mau mendalami ya riset di salah satu sektor industri, dan kita mencari PhD, master graduates ya. Untuk master kita bisa pertimbangkan mungkin bagi mahasiswa yang sedang sekolah gitu ya, kita bisa pertimbangkan deal by deal basis dan memiliki pengalaman riset ya, at least sudah ada Google Scholar Index-nya lah gitu ya. Jadi kita bisa lebih optimal nanti, kemudian punya pengalaman digital skill ya, bisa di-send nanti ke koordinator resources kita Mbak Vita ya, koordinator resources kita Mbak Vita. Jadi kita ke depan itu ya fokusnya memang lebih ke riset plus sama konsultansi ya. Jadi branding kita di sini, dan kita mengintegrasikan antara economics, computer science, engineering, dan lain-lain. Nah, kira itu. Mungkin pertanyaan lain bisa dijawab oleh Kristi atau Dimas, silakan. Mungkin ini terakhir Pak Hari, ada pertanyaan tentang machine learning. Ini nanya, ini jawabnya saya sendiri.
Kalau Mas Dimas mau jawab juga nggak apa-apa nih. Sebelum implementasi model machine learning atau deep learning, pendekatan apa yang digunakan dalam mengumpulkan data apa saja yang tepat untuk di training? Apakah cukup hanya dengan data yang disajikan klien atau butuh data tambahan? Oh ya, Terima kasih. baik. Mungkin Mas Dimas bisa nih. Nanti Oke. Sebenarnya tergantung sih ini buat apa dulu ininya data data apa ya namanya aplikasinya buat apa dulu karena data itu mengikuti aplikasi yang kita akan gunakan ya misalnya contohnya tadi yang mengenai aplikasi computer vision ya datanya dalam bentuk image atau misalnya kita memprediksi apa namanya suatu equipment akan rusak atau enggak ya data-datanya berarti ya ada data sensor, ada data equipment failure, past equipment failure, ada dan data-data lainnya lah kira-kira bisa mendukung untuk prediksi itu. Jadi sangat-sangat tergantung dengan aplikasi yang kita ingin capai untuk ininya ya. Dan apakah data itu disajikan klien? Ya biasanya sih data disajikan klien ya. Kecuali tadi kayak kasusnya yang Bang Hari kita tambahin data-data lagi dari eksternal. Nah, kalau biasanya sih itu ya data-data internal cukup. Kalau cuma pengen lihat dari sisi internal perusahaan aja. Jadi kalau kita pengen lihat dari sisi global, ya data-data eksternal akan sangat-sangat membantu kita untuk mendapatkan big picture. Silakan Bang Hari, kalau ada yang mau ditambahkan Bang. Oh oke, baik. Ya bagus pertanyaan. Jadi ya kita melihat konteks dari case-nya. Ya, jadi kalau misalnya konteksnya operation, ya operation itu lebih dipengaruhi faktor internal dan lingkungan sebenarnya, ya environment. Jadi kalau selama plan-nya itu ada di wilayah yang bisa kita kontrol, itu sebenarnya cukup data internal. Ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara perilaku dari customer, ya misalnya keputusan dia untuk mengkonsumsi produk kita, ya kan, consumption modelnya, demand model. Nah, kita nggak mungkin menggunakan data internal doang, ya kan? Data internal itu sebagai predictors, salesnya itu predictors kita, salesnya itu sebagai data yang ingin kita jelaskan, ya. Jadi dia sebagai target class variable. Nah, penjelasnya berarti dari customer bisa juga data internal. Kenapa? Ya, karena kan sales itu kan keputusan mengkonsumsi kan berdasarkan ya kalau dari ekonominya itu ya itu demand function ya demand function. Jadi ada income ya kemudian ada price itu domainnya dari enterprise yang menetapkan harganya atau dari market mechanism. Terus ada preferensi dari customer itu sekali lagi data eksternal. Ya. Kemudian dari competition ya itu ada dari market share juga data eksternal. Ya. Nah, terus daya beli mereka itu dari income. Termasuk tadi itu substitutable product ya itu juga dapat dari data eksternal. Termasuk data-data lingkungannya. Nah, jadi curah hujan, kemudian humidity, temperatur, pressure, wind speed. Nah, itu di salah satu proyek kita itu berpengaruh. Ya, contoh ya saya sampaikan. Kita misalnya ngomong bapak-bapak lah konsumsi sunblock itu beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak panas nggak hujan dia pakai sunblock kayak Dokter Prisi dia mungkin pakai sunblock terus, tapi kalau saya mungkin pas ke pantai baru pakai sunblock. Artinya humidity, ya, temperatur itu menjadi predictors untuk menjelaskan perilaku ya tadi yang male. Nah, itu yang kita gunakan. Dan kenapa kita melihat data eksternal ini menjadi game changer? Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan data-data internal atau dari market competition itu kan akses terhadap datanya kan terbatas, ya kan? Agak sulit sekali kita mendapatkan. Contoh di salah satu proyek kita di challenge bisa nggak menentukan jumlah transaksi dari pemain digital ekonomi. Mungkin bagi partisipan yang punya akses bisa hubungin saya ajak kolek. Kita proyek pertama udah selesai sama KPPU. Proyek pertama kita menentukan ya siapa market leadernya ya untuk e-commerce, digital payment dan sebagainya udah selesai. Sekarang mereka maunya itu data transaksinya, ya kan? Setiap hari itu siapa yang sekian banyak, yang ini nurun dan sebagainya. Itu kita nggak punya akses. Tapi dari data lingkungan, ya, termasuk juga data dari customer behavior, misalnya dari jumlah klik, ya kan? Jumlah visitasi, dari ranking apps-nya, nah, kita bisa dapatin. Termasuk juga data-data dari faktor lingkungan, gitu ya. Nah, itu yang kita bangun dan
pada saat memilih data, ya tentunya yang pertama, ya kita lakukan dulu hipotesis development, ya kan? Kita nggak bisa tiba-tiba ada data langsung kita regresi, enggak. Kita hipotesis development dulu. Bisa nggak dijelaskan berdasarkan theoretical framework ya bahwasannya variabel ini berpengaruh terhadap pola konsumsi. Nah, setelah kita lakukan tadi hipotesis development, baru kita collect datanya. Nah, setelah dapat datanya, ya data ini kita juga lakukan uji korelasi, ya kan? Kita uji korelasi. Ada korelasi nggak nih dengan data yang lain dan predictors yang lain dengan target variabel kita. Nah, setelah diuji korelasi ya, kita juga lihat juga dari distribusi datanya, ya kan, dia terdistribusi normal apa enggak. Kemudian dari distribusi datanya tadi, terus dari dispersion datanya. Baru setelah itu kita lakukan data modeling dan kita lihat nanti ya akurasi dari model. Kalau regression kita menggunakan R-square, ya. Kita menggunakan residual dari mean square error, mean absolute percentage error, ya kan, IQ kriteria. Kita lihat ya kan seberapa besar ya variabel predictor menjelaskan varian dari predictor. Kalau menggunakan tadi classification, kita menggunakan confusion matrix ya. Kita bisa menggunakan tadi receiving operator karakteristik ya. Kalau clustering ya, kita tadi bisa menggunakan siluet untuk menentukan jumlah cluster. Terus kita juga bisa menggunakan teknik elbow ya untuk melihat kira-kira udah optimal apa belum nih distribusinya. Nah, jadi teknik itu yang kita gunakan. Jadi sebelumnya berarti itu ex ante kita lakukan validasi datanya, ex post juga kita validasi dari sisi modelnya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa langsung ada data kita request ada data. Yang paling sulit nanti pas menjelaskan kenapa tiba-tiba ini kena gitu ya. Nah, karena pengalaman kita dari 40 predictors yang kita compile itu hanya 9 yang kena dan itu akurasinya ya sekitar 70%-an lah, 70%-an. Tapi untuk social science ya mendapatkan R-square 70%-an, itu relatif sudah sangat bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya riset social science, terus ada yang menjelaskan, saya R-square 95%. Nah, saya bisa pastikan 100% itu dia datanya di re-engineering. Kita nggak melakukan itu. Kita take it for granted data dari market. Ya. Justru kita lakukan tadi hypothesis development sama validity dari si model. Nah, jadi 70%. Kalau misalnya tadi riset di lab ya tidak dipengaruhi oleh faktor market, distribusinya nggak banyak itu wajar. Misalnya kita menentukan momentum ya kan, gaya momentum di lab fisik ya. Itu wajar lah R-square-nya 95%. Orang hampir semuanya bisa dikontrol dalam lingkungan itu. Tapi kalau perilaku dari konsumen itu banyak faktor. Makanya R-square itu nggak nyampe 100%. 80% udah bagus banget. Karena ada 20% lagi berarti variabel lain ya yang tidak ada dalam model kita, dia berpengaruh terhadap kelas atau target variabelnya. Ya, kira-kira itu. Nah, nanti bagi yang ingin mendalami itu bisa juga visit di LinkedIn ya, di dokumentasi itu ada semua. Ya, dan bagi yang tadi ingin join kolaborasi sebagai riset fellow juga kita persilakan ya. Kira itu. Yang mungkin itu ada lagi Kristi mungkin bisa tambahin sebelum kita closing. Ya, sudah cukup Pak Hari. Ditunggu nanti kita bertemu di masterclass ya. Oke. Baik. Kalau begitu, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat semua sekalian ya. Yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, sangat banyak nih ya. Jadi terima kasih banyak waktu dan kesempatannya ya. Nanti kita akan adakan lagi data strategi series yang kedua ya. Dan kita nanti buat konteks yang berbeda ya dengan yang sekarang. Dan sampai ketemu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya ya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.